Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ini aku mau bahas mengenai anak kesulitan belajar. Sebelum itu, kalian tahu nggak apa itu anak kesulitan belajar? By the way, anak kesulitan belajar itu berbeda ya dengan anak hambatan intelektual atau anak tunagrahita. Nah, anak kesulitan belajar adalah anak yang mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademiknya yang disebabkan oleh adanya disfungsi minimal otak atau dalam psikologis dasar, sehingga prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Dan untuk mengembangkan potensinya secara optimal, mereka memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Sedangkan anak tunagrahita atau anak dengan hambatan intelektual adalah anak yang memiliki kecerdasan intelektual atau IQ secara signifikan di bawah rata-rata karena adanya hambatan masa perkembangan, mental, emosi, sosial, dan fisik sehingga tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang anak kesulitan belajar, di mana anak-anak dengan kesulitan belajar memiliki tantangan dalam memahami dan mengelola informasi yang diberikan dalam lingkungan pendidikan. Apa saja ya yang dapat menyebabkan anak kesulitan belajar? Mari kita bahas. Pertama, faktor neurologis. Beberapa anak mungkin memiliki gangguan neurologis seperti kesulitan membaca, kesulitan dalam matematika, atau gangguan pemrosesan sensorik yang dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam belajar. Yang kedua, faktor genetik. Ada kemungkinan bahwa faktor genetik dapat memainkan peran dalam mengatur kemampuan belajar seseorang. Jika ada riwayat kesulitan belajar dalam keluarga, kemungkinan anak tersebut mengalami kesulitan belajar lebih tinggi. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan di rumah atau di sekolah juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar seorang anak. Kurangnya dukungan dari orang tua, lingkungan yang tidak kondusif untuk belajar, atau kurangnya akses terhadap sumber daya pendidikan dapat menyulitkan anak untuk berkembang secara akademis. Dan yang keempat, faktor psikososial. Masalah psikososial seperti kecemasan, depresi, atau masalah emosional lainnya juga dapat mengganggu kemampuan belajar seorang anak. Kesulitan belajar juga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Di antaranya, 1. Kesulitan membaca, menguraikan kata, dan memahami huruf dan kata, atau biasa disebut dengan disleksia. Kedua, diskalkulia, atau kesulitan dalam memahami konsep matematika, mengingat fakta matematika, dan menggunakan simbol matematika. 3. Disgrafia, atau kesulitan dalam menulis dengan tangan yang baik, termasuk kesulitan dalam mengatur kata-kata pada kertas. Yang keempat, dispraksia, atau kesulitan dalam melakukan gerakan fisik yang kompleks dan koordinasi otot halus seperti menulis atau bermain alat musik. Dan yang kelima, gangguan pemrosesan sensorik, atau kesulitan dalam memproses informasi sensorik dari lingkungan seperti suara, sentuhan, atau rasa yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar secara keseluruhan. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik umum dari anak-anak dengan kesulitan belajar. Pertama, rendahnya percaya diri. Kesulitan belajar dapat merusak kepercayaan diri anak-anak dan membuat mereka cenderung merasa frustasi atau putus asa dalam menghadapi tugas-tugas akademis. Yang kedua, perilaku frustasi atau menarik diri. Anak-anak ini mungkin menunjukkan perilaku frustasi, menarik diri dari situasi belajar, atau bahkan menghindari tugas-tugas yang dianggap sulit. Yang ketiga, kesulitan dalam menangkap dan mengingat informasi. Anak-anak ini mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama atau perlu pendekatan pembelajaran yang berbeda
untuk memahami dan mengingat materi yang diajarkan dari ingatan jangka pendek ke jangka panjang. Dan yang terakhir, kesulitan dalam berpikir abstrak. Beberapa anak mungkin memiliki kesulitan dalam memahami konsep abstrak atau menyusun ide-ide secara logis. Nah, tadi kita telah membahas mengenai pengertian, penyebar, klasifikasi, dan karakteristik anak kesulitan belajar. Semoga kita dapat merancang pendekatan pembelajaran yang sesuai dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.